Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, pembelajaran kita hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, untuk hari ini pembelajaran yang spesial ya. Karena pelajaran hari ini adalah pelajaran 9. Kemudian pada saat belajar kita masih dalam keadaan berpuasa. Jadi ketika kita belajar dalam keadaan puasa, maka pahala puasa akan dilipat gandakan. Kemudian yang kedua, pelajaran juga akan lebih bermakna ya. Baik, untuk pelajaran agama kita masih online atau daring ya. Walaupun ada beberapa kelas yang sudah melaksanakan secara luring ya atau kelompok. Nah, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran 9. Judulnya ayo berinfak dan bersedekah. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa itu infak dan apa itu sedekah ya. Jadi infak dan sedekah ini biasanya banyak sekali dan sering sekali dilakukan orang pada saat bulan Ramadan seperti sekarang. Kenapa? Karena ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, maka pahalanya akan dilipat-lipat gandakan ya. Kalau seperti biasa berinfak dan bersedekah itu hanya 10 kebajikan, namun di bulan Ramadan ini Rasulullah pernah mengatakan seperti. Jadi orang yang berinfak itu seperti menanam 1 biji benih. Kemudian 1 biji benih ini akan muncul 10 tangkai. Masing-masing tangkai itu berisi berbuah 10. Berarti ketika kita berinfak atau bersedekah, maka pahalanya sama dengan 7 dikali 10, 70 kali lipat dibanding berinfak dan bersedekah di bulan yang lain. Makanya orang banyak sekali berbagi takjil atau buka puasa. Banyak sekali orang berbagi zakat nanti pada saat bulan puasa ini ya. Baik, kita akan sedikit mengulas tentang apa itu infak dan sedekah dan contoh-contohnya ya. Jadi infak dan sedekah itu adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah ya. Berinfak dan bersedekah itu adalah perbuatan sunnah. Masih ingat apa itu sunnah? Ya, sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan rugi. Iya, kenapa tidak? Ya, karena berinfak dan bersedekah ini sangat mudah sekali ya. Semudah-mudahnya mendapatkan pahala ya. Kenapa? Karena ada yang menyebutkan tabassumuka fi wajhika ahihi sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Jadi ketika kita bersenyum saja itu sudah mendapatkan pahala. Artinya tidak perlu harus mengeluarkan banyak uang, mengeluarkan banyak makanan, tidak perlu. Kalau memang kita tidak punya makanan, kita tidak punya banyak uang, cukup tersenyum saja. Ya, tersenyum kepada siapa saja ya, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal ya. Nah, jadi jangan kalau tidak ada orang senyum juga, itu beda ya. Kalau ketemu orang ya kita senyum, ya orang terserah aja. Kenapa senyum-senyum? Ya biar aja, yang penting kita senyum ya. Itu merupakan sedekah ya. Baik. Kita mulai dengan pengertian infak. Apa itu infak? Infak adalah mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta, benda. Nah, ya, harta benda sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau punya harta, punya benda, diserahkan, diberikan sesuai kemampuan kita, tidak ada batasnya, maka itu adalah merupakan infak. Ya, contohnya seperti apa? Ya, bisa yang bersifat materi, harta atau benda. Ya, kalau harta kan banyak tuh. Biasanya ada orang menyumbang kalau di masjid itu apa, tempat sajadah salat itu sejadah misalnya kan. Ada juga orang yang nyumbang apa, kipas angin, AC, itu kan benda tuh. Nah, jadi begitu juga diberikan kepada orang lain tuh benda ya. Jadi materi-materi seperti itu yang disebut dengan infak.
Kemudian sedekah, memberikan barang atau jasa. Nah, di sini ya, jadi barang juga, jasa juga. Jasa itu apa, seperti apa gitu kan. Misalnya memberikan ilmu pengetahuan, ngajar di mana saja, TK TPA, memberikan ilmu, itu kan merupakan apa, jasa ya. Kemudian memberikan nasihat. Nah, senyuman. Nah, tadi Bapak sudah sebutkan senyuman. Kemudian mendoakan orang lain juga. Itu juga merupakan sedekah ya. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, itu adalah merupakan sedekah yang paling gampang, paling mudah. Apa sih susahnya mendoakan orang ya? Iya, tapi ya doanya tentunya doa yang baik-baik, bukan yang buruk ya. Kalau kita berdoa yang baik, maka akan kembali kepada kita yang baik. Ketika kita berdoa kepada orang yang buruk, maka keburukan juga akan kembali kepada kita. Ingat itu, jangan sekali-kali mendoakan keburukan kepada orang lain ya. Nah, maka setelah kita mengetahui pengertian apa itu infak dan sedekah, maka kita mulai dari sekarang harus mencoba membiasakan. Membiasakan ya, kalau punya uang ya disumbang. Kalau enggak punya ya enggak apa-apa, cukup dengan apa tadi? Tersenyum saja atau berdoa. Itu sudah merupakan ibadah dan pahalanya luar biasa ya. Kemudian ada beberapa hikmah ya, ada beberapa keutamaan orang yang berinfak dan sedekah itu. Yang diantaranya adalah orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah dalam usahanya mencari rezeki. Ya, kalau kita memberikan kepada orang lain, maka Allah juga akan memberikan kepada kita. Terkadang kita tidak meminta pun Allah berikan, apalagi kita meminta kepada Allah, karena Allah Maha Pemberi. Kemudian adalah sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang Allah berikan ya. Kemudian juga menambahkan rezeki orang yang berinfak dan bersedekah ya. Kalau kita memikir kalau berinfak sedekah uang berkurang, tidak ya. Nanti kalau tidak percaya coba saja ya. Maka janji Allah ini tidak akan mungkin sia-sia pada kita, karena sudah ada janji pada kita. Kemudian Allah akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah, serta tidak menyia-nyiakan dan membiarkannya. Tuh kan, apa Bapak bilang tadi? Bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik itu. Ya. Kemudian malaikat akan mendoakan kebaikan orang yang suka bersedekah. Nah, ingat. Jadi selain itu malaikat mendoakan kita. Ya, jadi hanya orang-orang yang berinfak sedekah saja yang didoakan oleh malaikat. Kalau tidak berinfak dan bersedekah ya bagaimana mau malaikat doakan, karena syaratnya tadi itu berinfak atau bersedekah. Kemudian hati, perasaan orang yang berinfak dan bersedekah itu tenang, tentram, jauh dari gelisah. Bisa dipastikan orang yang tidak tenang, tidak tentram itu pasti jauh dari infak dan sedekah. Ya, orang yang gelisah begitu pula. Stres ya, orang stres apalagi, jangankan infak sedekah, urusannya tidak selesai, pikirannya banyak, akhirnya kusut, jadinya stres. Dan itu penyakit jiwa lainnya. Jadi orang-orang yang punya penyakit jiwa, maka itu bisa dipastikan dia tidak konsisten dalam berinfak dan bersedekah. Dan orang yang berinfak dan bersedekah itu mendapatkan pahala dari Allah langsung. Ya, jadi Allah langsung yang kasih. Apabila nih di sini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita, apabila anak Adam di dunia meninggal, anak Adam itu maksudnya kita ini anak cucu Adam ya. Jadi manusia lah istilahnya. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalnya di dunia. Sudah tidak ada lagi sudah ya. Maka yang mengikutinya hanya 3 saja. Yang mengikutinya saat dia meninggal itu. Yang pertama adalah amal jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Maka hanya 3 ini saja yang kita bawa nanti ketika ditanya. Ya. Sedekah jariyah seperti apa? Nah, tadi seperti mengajarkan ilmu pengetahuan yang baik, kemudian diamalkan orang lain. Maka sedekah jariyah ini Bapak ulang ya, contohnya seperti misalnya tadi apa? Menyumbang apa tadi ya? Karpet ya, karpet misalnya di masjid, kipas angin.
kemudian membangun jalan, jembatan. Yang bersedekah sudah meninggal, sejadahnya masih bisa dipakai, kipas anginnya masih bisa dipakai, jalanannya masih bisa dipakai, jembatannya masih bisa dipakai. Selama itu pula, maka pahalanya akan mengalir ke dalam kuburan orang yang tadi sudah berinfak dan bersedekah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, kemudian kita meninggal, maka ilmu kita tadi yang sudah kita sampaikan dipakai orang lain, orang lain itu masih hidup, kita sudah meninggal, maka kita akan tetap mendapatkan pahala dari kebaikan orang yang melakukan itu, ya. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi ketika banyak punya anak, maka banyak harapan bagi kita orang tua yang meninggal ini, ya, karena anak-anak nanti akan mendoakan orang tuanya. Makanya supaya anak mendoakan orang tuanya, bagaimana caranya? Ya harus dididik dan diajarkan, ya, bagaimana mendoakan itu. Kalau tidak pernah dididik dan diajarkan, jangan pernah berharap akan didoakan oleh anak-anaknya, ya. Jadi kalau dari sekarang kan kalian tuh masih jadi anak-anak tuh, maka tugas kalian adalah mendoakan orang tua. Nah, nanti ketika kalian sudah tua, sudah punya anak, sudah berkeluarga, maka usahakan anak-anak kalian nanti diajarkan untuk mendoakan. Kalau tidak diajarkan, mana bisa? Coba seperti kalian sekarang ini, misalnya kerjaannya cuma main game aja. Kira-kira bisa nggak mendoakan? Mana bisa? Orang sibuk main game aja. Sementara orang tuanya juga membiarkan saja. Nanti apa yang terjadi ketika orang tuanya meninggal? Apa gamenya dikasihkan orang tuanya? Ya tidak mungkin kan? Makanya dari sekarang ini masih ada waktu untuk belajar sungguh-sungguh, ya. Baik, di akhir ini nanti akan Bapak berikan beberapa tugas yang silahkan dikerjakan, ya, sesuai dengan petunjuknya, ya. Nah, sini ada 5 pertanyaan, ya, silahkan dijawab 5 pertanyaan ini. Baiklah, untuk pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak tunggu jawabannya.